Bapak Ibu dikasih oleh Kristus Tuhan, bertemu lagi kita dalam renungan tengah minggu kita dalam kebaktian rumah tangga. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama-sama di tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Saat ini saya mengundang kita semua mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam perenungan Sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita akan masuk dalam perenungan Sabda Tuhan. Karena itu saya mengundang kita semua mempersiapkan Alkitab kita dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Jikalau sudah ditemukan dan dipersiapkan, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Saat ini Tuhan, bersama kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Stop dulu. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lihatlah, betapa kecilnya api, dan lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat dinodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku,
Tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita mendengarkan bersama dari pembacaan surat Yakobus. Bapak Ibu jemaat sekalian, dimanapun kita berada, hari ini menurut Sokrates ada 3 hal untuk cara orang untuk memfilter sesuatu. Menurut Sokrates, seorang filsuf gitu ya. Yang pertama, ketika kita mendengarkan sesuatu, kita perlu memfilter, memilih gitu ya. Yang pertama, apakah berita yang kita dengar, yang kita dapatkan adalah sebuah kebenaran? Yang kedua, apakah itu sebuah kebaikan? Dan yang ketiga, apakah kegunaannya? Jadi, menurut Sokrates, untuk melihat dan mencerna sebuah informasi, 3 hal tersebut merupakan hal yang penting: kebenaran, kebaikan, dan kegunaan. Ketika kita mendengarkan informasi mengenai orang lain, orang datang kepada kita bercerita mengenai banyak hal, jangan buru-buru dilihat dan diterima matang-matang. Kita harus bisa memfilternya dari segi kebenaran, dari segi kegunaan, begitu ya, dari segi kebaikan. Kisah Sokrates ini mencoba menguatkan kita dan memampukan kita dalam melihat, memfilter berita-berita yang membuat kita kadang merasa insecure, merasa diri kita kurang baik, merasa diri kita kadang-kadang bahkan membuat kita kadang marah sama orang, ribut, berantem sama orang gara-gara tidak bisa memfilter apa yang kita dengarkan. Kenapa? Karena dalam pembacaan kita dalam surat Yakobus pada hari ini, dia mencoba menggambarkan kekuatan dari lidah, kekuatan dari ucapan. Lidah itu seperti api, ya, yang apabila menyulut bisa menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Lidah juga seperti hal yang baik, namun sisi yang lain dia bisa menjadi hal yang buruk bagi kita kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Sehingga menurut Yakobus, lidah itu seperti kekang pada mulut kuda atau kemudi pada kapal. Artinya lidah mampu mengendalikan alur kehidupan kita mau kemana. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan untuk bijaksana dalam memakai, bijaksana dalam mengendalikan lidah kita, untuk mampu mengendalikan lidah kita. Karena orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mampu mengendalikan ucapannya. Surat Yakobus pada hari ini juga sebenarnya mau mengkritik kehidupan manusia, baik zaman dulu dan zaman sekarang. Bagaimana kita harusnya mengontrol lidah kita. Lidah kita hendaklah menjadi kutuk, tidak menjadi kutuk, mereka menjadi berkat bagi sesama kita. Lidah kita hendaklah menjadi kekuatan bagi sesama kita, hal yang menguatkan dan memampukan mereka. Karena tidak mungkin di satu sisi kita jahat, satu sisi kita baik. Kita harus memilih kita mau kemana. Hendaklah kita setiap orang berjalan dalam hal yang baik. Orang Kristen harusnya menghasilkan perkataan-perkataan yang baik dan bukan perkataan-perkataan yang buruk yang kemudian menjadi kutuk bagi sesamanya. Terutama di masa-masa yang sulit ini, ketika orang semua saling menjatuhkan. Kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus saling menguatkan dan saling memampukan, saling menjadi berkat, membuat status yang membuat tenang, membuat status yang membuat teduh, sehingga kita dalam kehidupan ini bisa menjadi berkat dalam media-media sosial yang kita miliki, dan kita terus menjadi kekuatan bagi orang lain. Kita bisa menyaring apa yang kita terima dan menyebarkan apa yang menjadi baik bagi sesama, sehingga iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan dan kita menjadi berkat bagi sesama kita.
Karena itu, teruslah lakukan kebaikan. Kiranya Allah memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah yang menguatkan kami, pimpin dan urapilah kami. Ajarlah kami untuk mempunyai lidah dan sikap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang bijaksana dalam mengontrol ucapan dan tindakan kami, sehingga kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpin sertai kami jikalau kami, Tuhan, sering lupa dan menyakiti sesama kami dengan ucapan-ucapan kami. Mampukanlah kami untuk terus bisa menjadi berkat dengan apa yang kami miliki, untuk menjadi kekuatan bagi sesama kami, bukan menjadi kutuk, tapi menjadi berkat, ya Bapa. Sertai kami Kristus, umat-Mu, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, dalam usaha kami, berkati pasangan kami, berkati anak, menantu, cucu-cucu kami. Engkau yang menyertai kami, Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan penyertaan daripada Allah Bapa, terutama di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemik ini. Tuhan, lindungilah kami. Biarlah kuasa-Mu memampukan kami untuk terus bisa taat dengan peraturan dan menanti masa-masa yang indah dalam kehidupan kami. Sertai kami Kristus. Mampukanlah kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Berkati kehidupan kami, lingkungan kami, bangsa, negara kami, sehingga kami boleh hidup dalam kebaikan. Berikanlah hikmat kepada presiden dan pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga dunia kami boleh menjadi dunia yang terus menjadi baik dalam kehidupan kami. Pimpin kami Kristus, mampukanlah kami Bapa. Inilah doa, syafaat, syukur dan permohonan kami. Kami naikkan sudah ke dalam tangan kasih Bapa, dan bersama-sama kami di tempat kami berada, kami akan berdoa menutup doa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, saat ini tibalah kita menutup kebaktian rumah tangga kita. Kita akan bernyanyi bersama dari PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Umat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, saat ini pulanglah dalam damai sejahtera Allah, kembalilah ke dalam rutinitasmu, yakinlah bahwa Tuhan menyertaimu, dan kontrollah dirimu, kontrollah lidahmu untuk terus menjadi berkat bagi sesamamu. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, kuasa daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus selalu menyertai setiap langkah dan perjalananmu, kehidupanmu, keluargamu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.